Kelanjutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh Indonesia akan kembali diumumkan hari ini. Dalam sepekan terakhir, tren kasus harian COVID-19 cenderung turun. Namun, pemerintah belum juga mampu meningkatkan jumlah tes sesuai target 400.000 orang per hari. Jika melihat angka kasus COVID-19 harian, dalam periode PPKM dari tanggal 17 hingga 22 Agustus ini, memang trennya menurun. Dari yang awalnya 20-an ribu kasus di tanggal 17, menjadi 12 ribuan kasus baru yang tercatat pada hari Minggu 22 Agustus kemarin. Tapi jika melihat jumlah orang yang di tanah air terus melonjak, bahkan melampaui negara-negara dengan kasus terburuk di dunia. Pemerintah pun akhirnya mengakhiri polemik vaksinasi berbayar dengan membatalkannya dan memastikan akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga akhir Juli. Rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli. Di tengah pro dan kontra PPKM darurat, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memastikan pemerintah akan memperpanjang kebijakan PPKM darurat hingga akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM. Tetapi tadi juga Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Gerakan 5M COVID-19. Makna gerakan 5M protokol kesehatan adalah sebagai perlengkapan aksi 3M, yaitu 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Batasi mobilisasi dan interaksi.
fungsinya vaksin setahu saya untuk mencegah agar orang tidak terkena suatu seperti kayak sekarang virus. Membuat tubuh kita tuh lebih kebal dari virus. Buat antibodi kita juga sih, buat semua nanti kita bisa melawan virus itu sendiri gitu loh. Misalkan kalau ada virus masuk ke tubuh manusia nih, jadi vaksinnya itu buat ngebunuh si virus-virusnya itu di dalam tubuh manusia. Ya kalau ngelihat di berita, kalau nggak salah buat menjaga COVID-19 katanya. Tujuan vaksin untuk memberikan ketebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut maka hanya akan mengalami gejala meriang. Mengapa kita harus melakukan vaksin? COVID-19 bisa menimbulkan komplikasi jenjang serius dan mengancam jiwa. Dan jika tidak ada yang sepenuhnya aman dari penularan virus tersebut. Jadi, vaksin itu terlalu penting bagi kita. Sekarang kan sudah kemana-mana harus melakukan vaksin. Surat vaksin. Mau masuk mall harus ada surat vaksin. Mau masuk mana aja ditanyakan kartu vaksinnya mana. Terlalu penting lah untuk kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatannya ya. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Pasca Imunisasi mengungkapkan, kasus meninggalnya sejumlah warga pasca divaksinasi COVID-19 sempat mencuat beberapa waktu lalu. Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi mengungkapkan tidak ada kejadian meninggal dunia akibat vaksinasi COVID-19. Lalu ada apa di balik beberapa kasus meninggalnya warga pasca divaksin COVID-19? Dan saat ini dari luar studio sudah ada dokter spesialis penyakit dalam yang juga seorang vaksinolog, Dr. Dirga Saktirambe. Halo, selamat malam dokter, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dokter, menurut Komnas KIPI seperti yang tadi sudah dijelaskan berulang kali dan kita dengarkan sama-sama, ada laporan sebanyak lebih dari 20 orang yang meninggal pasca divaksin. Bukan semata-mata karena vaksin, tapi sebagian karena komorbid, sebagian karena sudah terinfeksi COVID sebelumnya. Ini artinya apakah ada ketidaklengkapan data kesehatan calon yang akan disuntik atau justru proses screening awal saat akan disuntik yang kurang? Ya, saya perlu menjelaskan dulu ya. Jadi setiap intervensi medis, obat, vaksin, atau pembedahan itu selalu punya manfaat dan punya risiko. Kita tahu bahwa manfaat vaksin itu besar sekali dalam melindungi kita, ya, membuat kita kebal terhadap COVID, atau sekurang-kurangnya kalau kita kena COVID, tidak kena COVID yang berat. Nah, tetapi juga ada risikonya. Tadi ya, ada yang nyeri di bekas suntikan, ada yang demam, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda bahwa vaksinnya bekerja. Yang kedua, terkait definisi atau istilah KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Definisinya adalah segala kejadian